Proses penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban bisa dilaporkan pada periode yang tepat. Untuk menentukan periode yang tepat, akuntan mengacu pada satu standar, yaitu prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Masa ekonomis perusahaan dibagi berdasarkan periode waktu seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Periode laporan keuangan akuntansi yaitu 1 tahun, dimulai dari Januari hingga Desember. Sedangkan periode fiskal untuk 1 tahun dimulai dari 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya. Sistem akuntansi terbagi ke dalam 2 basis, yaitu akrual dan kas. Basis akrual berarti konsep pengakuan pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode pendapatan tersebut dihasilkan, bukan pada saat kas diterima. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition, pendapatan diakui ketika jasa sudah digunakan atau barang sudah diberikan ke pelanggan. Konsep pengaitan atau matching konsep berarti mencatat pendapatan dan beban yang berkaitan pada periode yang sama. Pada basis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau kas ini dikeluarkan. Contoh, upah dicatat ketika dibayarkan kepada karyawan. Perusahaan jasa atau dagang skala kecil masih memungkinkan jika memakai akuntansi berbasis kas, karena memiliki sedikit piutang dan utang. Namun ini akan menjadi rumit jika perusahaan besar menggunakan basis kas, karena akunnya sudah cukup banyak dan rumit. Prinsip pengakuan pendapatan dimulai ketika pendapatan diterima atau ketika layanan ini dilakukan, bukan pada saat kas diterima. Nah, pada konsep pengaitan atau matching principle, mencatat pendapatan dan beban yang terkait dengan pendapatan itu dihasilkan itu di periode yang sama. Jadi antara pendapatan yang dihasilkan dengan biaya untuk menghasilkan itu bisa dicatat dalam periode yang sama. Fungsi dari proses penyesuaian sebetulnya adalah untuk pemutakhiran atau updating pada beberapa akun, seperti beban yang tidak dicatat secara harian, contohnya perlengkapan, biasanya hanya pada akhir bulan saja dicatat. Beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan seiring berjalannya waktu, misalnya sewa yang diterima di muka atau premi asuransi yang dibayar di muka. Beberapa beban dan pendapatan mungkin juga belum dicatat, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian ini untuk mengupdate. Ada beberapa jasa yang sudah dikasih ke pelanggan, tapi belum dicatat atau belum ditagih. Atau mungkin juga perusahaan sudah menggunakan jasa dari pegawai, tetapi belum membayar gaji pegawai tersebut. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian antara lain beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, beban yang masih harus dibayar. Kita mulai dulu dengan beban dibayar di muka atau prepaid expense. Awalnya dicatat dahulu sebagai aset karena sudah dibayar, tapi jasa atau barangnya belum diterima. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan normal perusahaan ini berjalan, maka akan diubah menjadi beban. Contoh transaksi di sini adalah membayar
premi polis asuransi untuk 1 tahun 2.400.000. Ketika membayar, kita akan menjurnal seperti biasa, asuransi dibayar di muka, di debit, kreditnya adalah kas. Nah, di akhir bulan sudah berjalan 1 bulan, maka kita harus memindahkan nilai yang tadinya di aset, kita pindahkan ke beban. Tapi bukan 2.400.000, hanya 200.000. Dari perhitungan 2.400.000, yaitu premi polis asuransi 1 tahun, yaitu 12 bulan. Nah, kita hitung per bulannya. Yang sudah berjalan adalah periode hanya 1 bulan saja. Nah, ini adalah penyesuaian di akhir bulan. Beban asuransi debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Masih membahas beban dibayar di muka, contoh lainnya adalah saldo akun perlengkapan yang biasanya baru disesuaikan pada akhir bulan. Yang dicatat adalah nilai dari yang terpakai. Nah, maka dicatat beban perlengkapan pada perlengkapan. Berikutnya pendapatan yang diterima di muka. Awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kita sudah menerima kas di awal untuk menyelesaikan satu jasa atau memberikan barang kepada pelanggan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu atau kegiatan normal perusahaan akan dipindahkan ke pendapatan. Contoh di sini menerima 360.000 atas sewa yang dibayar di muka untuk 3 bulan. Ketika menerima uangnya, kita jurnal seperti biasa, kas di debit, sewa diterima di muka di kredit. Pada akhir bulan, 1 bulan sudah berjalan, maka kita mengakui sewa diterima di muka, debit, kreditnya adalah pendapatan sewa. Sebesar hanya untuk 1 bulan saja. Pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenues. Pendapatan ini sudah dihasilkan, jasa atau barangnya sudah diberikan kepada pelanggan, tapi kasnya belum diterima. Contohnya, sudah dilakukan satu kesepakatan ya untuk pembayaran jasa. Nah, pada saat kesepakatan tidak ada pencatatan, tapi pada saat akhir bulan, pendapatan ini akan ditulis, ya, dicatat. Piutangnya di debit, kemudian kreditnya adalah pendapatan. Beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Beban sudah terjadi, tapi belum dicatat dan dibayarkan. Contohnya adalah kita sudah menggunakan jasa dari pegawai atau karyawan, tapi belum dibayar gajinya. Ya. Akan dijurnal beban gaji pada utang gaji. Berikut adalah simulasi beban gaji dan utang gaji. Jika penggajian ini asumsinya dibayarkan setiap 2 minggu. Yang pertama adalah bayar gaji bulan Desember pada tanggal 13 dan tanggal 27 Desember. Asumsinya adalah bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Sehingga hari kerja yang terakhir adalah hari Jumat. Nah, untuk 2 minggunya yaitu tanggal 2 sampai tanggal 6 plus tanggal 9 sampai tanggal 13. 2 minggu berikutnya adalah 16 sampai 20, 23 sampai 27. Nah, kita hitung perharinya berapa, kemudian dikalikan. Nah, kemudian untuk bulan Desember, tanggal 27 sudah gajian bulan Desember. Bagaimana dengan tanggal 30 dan 31 yang harusnya juga masuk pada bulan Desember?
Gaji ini 3031 dalam pencatatan transaksi keuangan ya, untuk membuat penyesuaiannya 3031-nya akan ditarik ikut dalam pencatatan bulan Januari. 2 hari ini senilai 250.000. Maka nanti di bulan Januari 250.000-nya akan ditambahkan bersama dengan hari kerja tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari. Akun berikutnya yang harus disesuaikan adalah beban penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah penurunan manfaat aset yang dipakai untuk menghasilkan satu pendapatan. Nah, sebagian dari biaya aset tetap ini dicatat sebagai beban setiap tahunnya sesuai dengan umur manfaatnya. Nah, beban yang dilakukan secara periodik ini dicatat secara periodik disebut dengan beban penyusutan. Akun kontranya adalah akumulasi penyusutan. Contoh, peralatan kantor disusutkan 50.000 per bulan, maka jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah berikutnya adalah posting ke buku besar. Posting ke buku besar pasti kita sesuaikan juga dengan nominal yang terbaru dari jurnal penyesuaian yang sudah dibuat. Kemudian setelah sudah ada saldo yang terbaru setiap akun yang disesuaikan, kita tarik ke neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan bisa kita teruskan ke membuat laporan keuangan. Demikian penjelasan tentang proses penyesuaian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.